Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, tim UKM PPG YKM Manado yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Perkenalkan, nama saya William Kisya dari SD Negeri 30 Kota Sorong. Saya adalah salah satu mahasiswa batch 3 PPG Keminat pada LPTK YKM Manado. Pada kesempatan ini saya akan menampilkan video pembelajaran pada jenjang kelas 5 SD dengan model pembelajaran tatap muka atau campuran, yaitu bercerita, berdiskusi, dan proyek kreatif dengan materi ajar Yesus lahir bagiku. Ada berbagai keterbatasan, mohon bimbingannya. Sekian, shalom, Tuhan Yesus memberkati. Apakah semua sehat-sehat hari ini? Hari ini kita kembali ketemu lagi dalam pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi PPRI. Ya, anak-anak, selamat pagi semuanya. Semoga semua sehat. Kita akan belajar di hari ini. Sebelum kita ada di aktivitas, Bapak Guru bagi kita semua berdoa. Tutup mata di pertanyaan untuk berdoa. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus di hari di mana Tuhan Yesus akan bagi kami hari ini. Kami akan belajar tentang lahir Yesus lahir bagiku. Biarlah materi ini memberkati kami semua dengan berita firman Tuhan yang nanti disajikan bagi anak-anak. Proses pembelajaran ini dari awal pertengahan sampai selesai, Tuhan memberkati bagi kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus yang datang bagiku. Terpujilah nama-Mu hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita hari ini belajar di pelajaran 4 dengan materi Yesus lahir bagiku. Oke? Ya? Yesus lahir bagiku. Oke. Sebelum masuk lebih jauh, aku tanya dulu. Dong, karena kamu tahu toh tentang peristiwa Natal? Tahu? Tahu? Oke. Kalau peristiwa Yesus lahir, berarti kita bisa artikan itu adalah Natal. Ya, Natal, itu Natal. Oke, baik. Kamu sudah pernah dengar tentang peristiwa Natal? Sudah? Lihat di TV, nonton, di HP juga kan? Ya. Ya. Kamu sudah tahu bagaimana keadaannya, ceritanya sudah tahu? Peristiwa tentang Yesus lahir. Sudah pernah nonton? Tahu? Ada apa saja yang terjadi di dalam cerita itu? Siapa yang bisa bilang? Mereka datang ke sini dari Maria. Ya, tepuk tangan buat Maria dalam peristiwa atau cerita Yesus lahir ke dunia. Ada lagi yang kamu tahu tentang cerita Yesus lahir atau Natal itu? Ada lagi yang kamu tahu? Katakan. Siapa lagi? Bisa? Siapa lagi? Kamu lihat? Oke. Sekarang aku tanya, peristiwa Natal tadi seperti yang Ariando bilang, ada hal yang terjadi di sana. Yang aku mau tahu, kira-kira tokoh-tokoh siapa saja yang berperan dalam cerita ini? Cerita kisah tentang Yesus lahir atau peristiwa Natal itu. Siapa-siapa saja? Coba sebutkan. Maria. Maria. Yusuf. Ya. Ada Ibu Maria, Bapak Yusuf. Ini adalah orang tua dari ya Yesus Kristus. Terus siapa lagi? Angka, boleh. Siapa lagi? Ya?
Ya, murid-murid Tuhan Yesus. Murid-murid Tuhan Yesus. Nanti baru maksudnya untuk murid-murid Tuhan Yesus itu nanti belok kanan. Kalau peristiwa Tuhan Yesus lahir itu belum ada, murid-murid belum ada, belum. Nanti setelah Tuhan Yesus sedang mempersiapkan maksud-maksud kerajaan Allah bagi dunia, baru disitulah murid-murid datang. Dipilihlah murid-murid, maksudnya begitu ya. Tapi saat peristiwa kira-kira Tuhan Yesus belum ada cerita tentang perjalanan kehidupan tentang murid-murid, belum. Itu nanti setelah Tuhan Yesus umur dewasa dulu. Yesus umur di sekitaran 30-an, baru Yesus mengajar. Disitulah banyak orang yang datang membawa diri, dan ada yang menyediakan hati dan diproses menjadi murid, lalu dipilih ke ya. Kita masuk di beberapa tujuan pembelajaran yang sudah saya sebutkan di depan. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu menjelaskan kembali kisah kelahiran Yesus berdasarkan pada kitab Lukas 2 ayat 1 sampai 20, dan beberapa juga ayat-ayat Alkitab yang perlu kita sebutkan sebagai pendukung terkait dengan cerita tentang Yesus lahir. Yang kedua, menganalisis makna dan alasan Yesus Kristus lahir ke dunia sebagai juru selamat. Yang ketiga, menunjukkan sikap syukur dan tindakan nyata sebagai respon atas kelahiran Yesus Kristus bagi dirinya. Bagi dirinya. Bagi diri siapa? Dirinya. Ya, bagi diri kita. Yang keempat, mencerminkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ya, anak-anak semua, Pak Guru akan membawakan kita dalam sementara video. Nanti kamu nonton dulu, kamu nonton video ini, baru nanti Pak Guru persilakan kamu di kelompok masing-masing. Nanti ada tugas yang nanti kamu akan kerjakan. Nanti baru kita ini. Jadi kita akan belajar hari ini bicara tentang beberapa tujuan utama yang tadi Pak Guru sudah sampaikan. Ya, jelas kok? Jelas? Ya. Oke, baik. Pak Guru putar video dulu lalu kamu nonton. Masing-masing kelompok nanti siap. Saya ada siapkan beberapa pertanyaan yang nanti dibahas di kelompok, ya. Jadi nanti kita kelompok ya. Oke. Di diskusi ini, ya, perhatikan dulu. Halo, 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 ya, perhatikan. Diskusi ini sebelum kita memulainya, kita akan nonton video dulu. Oke? Sudah? Ya. Semua perhatikan, saya buka video dulu. Teofilus yang mulia, semua peristiwa ini kutuliskan padamu supaya engkau dapat mengetahui tentang kebenaran yang sesungguhnya. Pemerintahan Kaisar Augustus, Raja Agung di Roma, dan Herodes Raja Yudea, Allah mengutus malaikat Gabriel menemui Maria, seorang anak darah di Nazaret. Tapi tujuannya adalah memberkati semua orang. Amin. Oke. Sekarang saya mau
memberi keselamatan bagi diri saya. Yesus memberi keselamatan, Yesus lahir bagiku berarti ya, Ia telah mengasihi aku. Lalu apakah yang kamu lakukan sebagai wujud kamu mengasihi Dia saat kamu hidup dengan orang lain? Apa yang kamu lakukan? Ya? Kamu apa yang kamu lakukan setelah kamu terima keselamatan itu? Apa yang kamu lakukan dalam kehidupan dengan orang lain? Sebagai hidup saling berbagi, saling mengasihi. Sebagai sebuah komunitas warga masyarakat, sebagai anak-anak bangsa dan negara Republik Indonesia, bahwa kita hidup ini bukan di satu suku saja. Ya. Kita sepak dulu, mau kasih waktu berapa menit kamu kerja? Ya, saya kasih waktu 10 menit kamu kerja. Bisa? Bisa kerja? Bisa? 10 menit? Ya, isi jawaban nanti dalam kertas. Nanti setelah itu masing-masing kelompok dia punya perwakilan, dia maju dan mempresentasikan. Oke? Ya. Waktu mulai dari perhatikan, semua perhatikan. Halo, halo, perhatikan dulu. Waktu mulai dan sekarang 10 menit. 1, 2, 3. Ya, mulai kerja. Kalau tidak mengerti, masih kurang jelas, boleh tanya dulu. Bisa? Apa makna atau arti kehadiran Yesus sebagai penggembala dalam Al-Quran? Ya, kalau sudah ada beberapa pertanyaan di situ, kamu harus uraikan baik-baiknya. Maka harus lihat soal baik-baik. Lihat soal itu baik-baik. Soal yang pertama dia adalah siapa saja tokoh pendiri dalam kisah. Berarti kamu jelaskan di situ tentang siapa saja tokoh-tokoh itu. Kamu tulis, ya.
Maria mengapa? Orang majus mau mengapa? Malaikat mau mengapa? Sudah? Bisa jawab? Berapa yang sudah selesai tadi? Kelompok 1, 2. Kelompok 3 sudah selesai kan? Kelompok 3 sudah selesai. Kelompok 4. Ajeli. Sudah? Belum. Ya. Ya.
saja. Ya, tepuk tangan buat kelompok 2. Ya. Oke, kita sudah dapat jawaban dari kelas dari kelompok 2. Halo, halo, halo. Ya, ada kelompok lagi yang siap ya? Kelompok 3. Halo. Ya, sudah? Ya, kemudian semua kelompok telah mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok. Ya. Kamu senang tidak? Kelahiran Yesus lahir bagi sebut sama-sama. Yesus lahir bagi Yesus lahir bagi Yesus telah lahir bagiku. Dalam pembahasan tadi dia bicara tentang beberapa tokoh. Ada beberapa tokoh yang disebutkan di sana. Maria. Ya. Elizabeth, terus orang Majus dan juga gembala. Oke. Orang Majus dong kenapa? Dorang melihat tanda di langit, bintang menyala di malam hari. Dia melihat sesuatu yang ajaib, ada beda. Setiap malam yang kita nikmati dengan malam ini kayaknya beda. Iya, malaikat datang memberitahukan kepada mereka bahwa ya Tuhan Yesus telah lahir. Selamat berbahagia bagi kamu semua bahwa Sang Juru Selamat telah lahir. Ya. Lalu dong mulai bergegas datang dan menyukai Yesus. Hidup menghormati orang lain, hidup berbagi rasa dengan orang lain, mengasihi. Karena itu adalah damai sejahtera Kristus. Karena itu adalah apa? Damai sejahtera. Itu damai sejahtera Kristus. Kenapa kita hanya menikmati saja? Salah. Kita harus memberkati juga kepada orang lain. Kalau kita sudah diberkati, maka kita harus memberkati orang lain. Masa kita menempati damai sejahtera itu sendiri? Tidak bisa. Yesus memang hanya bagi kita, tapi tujuannya adalah memberkati semua orang. Amin. Oke. Sekarang saya mau tanya, apa yang kamu pahami tentang Yesus memberi keselamatan bagi diri saya? Yesus memberi keselamatan, Yesus lahir bagi kita berarti ya, Ia telah mengasihi aku. Lalu apakah yang kamu lakukan sebagai wujud kamu mengasihi Dia saat kamu hidup dengan orang lain? Apa yang kamu lakukan? Ya, kamu apa yang kamu lakukan setelah kamu terima keselamatan itu? Apa yang kamu lakukan dalam kehidupan dengan orang lain? Sebagai hidup saling berbagi, saling mengasihi.
warga masyarakat, sebagai anak-anak bangsa dan negara Republik Indonesia, bahwa kita hidup ini bukan di satu suku saja. Kita mempersiapkan hari ini 1, 2, 3. Terima kasih Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat yang datang Bapak Ibu. Sampai hari ini kami tetap mengenang Engkau. Sang Juru Selamat itu abadi, kekal selama-lamanya. Terima kasih untuk karya keselamatan yang telah Engkau kerjakan bagi kami. Kami semua anak termasuk Bapak Guru dan semua orang yang Engkau kasih. Terima kasih untuk kedatangan Sang Juru Selamat yang akan kami peringati di tanggal 25 Desember mendatang. Terpujilah Engkau, terima kasih untuk perjumpaan kami di hari ini. Penyampaian materi dan aktivitas pembelajaran kami. Tuhan Yesus memberkati kehidupan kami semua. Kami akan pulang berpisah-pisah satu dengan yang lain. Yang berjalan kaki, yang berkendara, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Terpujilah nama-Mu hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Shalom semua. Ya, siap tas.